Ya, Bapak Ibu yang Kristus, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang telah kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Kami percaya setiap kami dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Kami akan mendengar pesan Tuhan untuk bulan ini. Kami siap, kami buka hati kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Ya, Bapak Ibu Tuhan, tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat, kita masuk pada bulan September, bulannya ke-9, Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu dan saya dan kita semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, meskipun di luar ya, pandemi COVID-19 yang belum juga berhenti, tapi puji Tuhan Bapak Ibu, ya kami mendengar bahwa sudah menurun. Nah, tapi kami percaya Bapak Ibu dan saya semuanya dalam perlindungan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Yang percaya, yang siap, katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 8 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau kita bicara tentang Yesus, kita bicara tentang kabar baik. Kita bicara tentang bicara tentang keselamatan. Yesus adalah juru selamat kita semua, kata amin. Alkitab berkata, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Kata amin. Bapak Ibu, kalau kita bicara Tuhan Yesus dari sejak kelahirannya, ya, dalam pelayanannya, ketika Yesus mengalami kematiannya di kayu salib, kebangkitannya, semua itu mujizat. Maka saya percaya hidup saya dan saudara, hidup yang dipenuhi mujizat. Yang mau yang percaya katakan amin. Yang mau yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan Roh Kudusnya, yaitu penolong yang lain yang akan memberikan kuasa. Yesus menjadi Roh Kudusnya, yaitu penolong yang lain yang akan memberikan kuasa kepada saya dan kepada Bapak Ibu semua, kepada kita semua. Yang mau yang siap kata amin. Bapak Ibu, mari kita masuk lebih dalam lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Kita bicara Roh Kudus, Bapak Ibu, inilah masa kasih karunia, ya, masa Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Ya. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu Tuhan, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus adalah sebagai penolong yang lain, penolong. Roh kebenaran. Alkitab, dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia. Tetapi kamu, Alkitab berkata, mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, yaitu penolong, yaitu Roh Kudus. Katakan amin.
Waktu Yesus sebelum naik ke surga, Yesus menjanjikan Roh Kudusnya bagi saya dan bagi untuk sebagai apa? Untuk sebagai penolong. Kata amin. Untuk itu Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini, ya kita tidak perlu terlalu takut Bapak Ibu. Kita harus hati-hati. Tapi tidak perlu terlalu takut, karena ada penolong, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 akhirnya berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus juga Roh Kudus yang mengajar saya dan Bapak Ibu. Saya percaya dalam kekesenan saya dan saudara Bapak Ibu, kita terus meningkat belajar. Tentu Roh Kudus akan membimbing kita, memberi pengertian dan pengertian. Banyak hal yang kita tidak mengerti, banyak hal yang kita tidak tahu Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus memberi pengajaran untuk kita semua. Katakan amin. Roh Kudus mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Roh Kudus adalah Roh yang mengajar saya dan saudara. Katakan amin. Lukas 4 ayat 18 dan 19, Alkitab berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberikan pembebasan, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya percaya hari-hari ini Bapak Ibu, rahmat Tuhan telah datang di dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam rumah tangga Bapak Ibu, di dalam usaha Bapak Ibu, dalam pekerjaan Bapak Ibu, di dalam segala aspek kehidupan Bapak Ibu. Rahmat Tuhan telah datang. Roh yang mengurapi Bapak Ibu. Alkitab berkata di sini, Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka hari-hari ini kita rindu, kita butuh akan pengurapan itu. Kita rindu akan kehadiran Roh Kudus lebih lagi, menjamah, melawat kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita sudah terlalu jarang untuk kita naikkan penyembahan kepada Tuhan. Tapi saya percaya Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Akhirnya berkata, tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tapi Roh yang mengurapi. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya rindu. Mari para suami-suami, urapi istri dan anak-anakmu. Mari pagi ini saya rindu yang lebih tua mengurapi yang lebih muda. Saya rindu Bapak Ibu, semua terima Roh Kudus, terima pengurapan dari Tuhan. Karena dalam pengurapan ada kesembuhan, ada pembebasan, ada kelepasan, ada mujizat Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang takut diteguhkan Tuhan, yang miskin diberkati Tuhan. Mari kita berdoa sebentar Bapak Ibu. Mari angkat tangan Bapak Ibu, suami-suami, bapak-bapak, urapi istri dan anakmu. Bapak dalam nama Yesus. Oh mari terima. Oh satu dalam hitungan ketiga Bapak Ibu. Mari persiapan dirimu. Oh urapi istri dan anak-anakmu. Oh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Urapanmu turun Bapak. Urapanmu turun Bapak. Urapanmu turun Bapak. Turun bagi istri dan anak-anakmu, bagi keluarga besarmu. Pengurapanmu membawa pembebasan, membawa pengurapan, membawa kesembuhan. Pengurapanmu memulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Katakan kiri, saya sudah disembuhkan. Saya sudah dilepaskan. Saya sudah dibebaskan. Saya diberkati. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kamu akan terima kuasa, Roh Kudus turun ke kamu, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya. Yerusalem bicara keluarga, Yudea bicara teman seiman, Samaria bicara orang tidak seiman, dan sampai ke ujung bumi.
Kita bersaksi karena kebaikan Tuhan. Kita bersaksi karena pertolongan Tuhan. Kita bersaksi karena mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Kita bersaksi bahwa penyakit kita telah disembuhkan Tuhan, bahwa yang lemah telah dikuatkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Tuhan, kita bersaksi Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan, tentu kita bersaksi karena kita mengalami. Kita bersaksi karena kita disembuhkan. Kita bersaksi karena kita dilawat, ditolong Tuhan. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu, yang kedua, kuasa dalam perkataan. Ya, Bilangan 14 ayat 26 sampai 28. Alkitab berkata begini, lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat itu akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan oleh Israel kepadaku akan kudengar. Ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Bapak mulai hari ini, mari katakan yang benar. Katakan firman Allah. Katakan dengan iman. Katakan dengan percaya. Apa yang kamu katakan, Alkitab berkata, akan Tuhan lakukan. Kalau engkau berkata sembuh, engkau berkata berhasil, engkau berkata diberkati, engkau berkata aku kuat, engkau berkata aku mampu, aku bisa, maka itulah yang terjadi dalam hidupmu dan hidup kita semua. Usahaku maju, usahaku bangkit, usahaku berhasil, itu pun akan Tuhan lakukan dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu. Kuasa perkataan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kuasa karena percaya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin kata-kata percaya kata-kata yang biasa. Tapi Alkitab mencatat di 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 15. 2 Korintus 13 sampai 15. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyak orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ayo beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kata haleluya, kata amin. Kuasa karena percaya, Bapak Ibu. Alkitab berkata di sini dikatakan seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ini bicara korporat, bukan seseorang, Bapak Ibu. Ya, saya percaya ketika percaya kepada kuasa Roh Kudus, ini menjadi bagian hidup kita, gaya hidup kita, maka ini akan berdampak kepada orang lain. Menjadi kesaksian, Bapak Ibu. Hidup Bapak Ibu dan saya menjadi kesaksian, sehingga banyak orang yang percaya. Alkitab berkata di sini, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Aku percaya, aku disembuhkan, aku berkata-kata, aku disembuhkan. Aku percaya, aku berhasil, aku beruntung, maka aku berkata-kata, berhasil dan beruntung. Tidak sedikit orang yang berkata yang pesimis, Bapak Ibu. Tidak sedikit orang berkata, ini zaman yang susah, zaman sulit. Tidak sedikit orang berkata ini masa-masa yang gelap, masa-masa yang susah. Tapi orang yang percaya, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan berkata bahwa aku percaya, sebab itu aku berkata-kata.
Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Mulai hari ini kita berkata, mujizat masih ada. Kita berkata, mujizat itu nyata. Kita berkata, mujizat tanpa batas pasti terjadi bagi hidupku, bagi hidup Bapak Ibu semua. Ayo tepuk tangan dulu buat Tuhan. Roma 10 ayat 8 sampai 11. Alkitab, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini namanya firman iman, Bapak Ibu. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saya bangga dengan jemaat GBI Jeniata. Saya bangga dengan Bapak Ibu yang terus setia beribadah bersama-sama online service seperti ini. Nah, saya percaya juga ketika kita percaya kepada Yesus, catat baik-baik, tidak akan dipermalukan. Rumah tanggamu, usahamu, kesehatanmu, bisnismu, dagangmu, tokomu, apapun yang engkau pegang, yang dipercaya Tuhan, kita berkata, tidak akan dipermalukan. Yang kedua, Bapak Ibu, kuasa apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 11 sampai 12, kita berkata, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang kedua adalah percaya, mendapat kuasa menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, kalau kita menjadi anak seseorang pengusaha yang besar, tentu kita bangga dan kita pun akan mempunyai warisan. Kalau kita mempunyai keluarga yang kaya raya, yang berhasil, kita pun bangga, kita punya warisan. Kalaupun keluarga kita sederhana, kita pun bangga bahwa orang tua kita telah memberikan kita warisan, yaitu akal budi dan kebijaksanaan. Mungkin pendidikan dan sekolah itu adalah warisan dalam hidup saya dan saudara. Kata amin. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Katakan amin. Sebagai memiliki ahli waris. Ya, Bapak Ibu, saya tidak usah uraikan ahli waris apa, tapi saya percaya Bapak Ibu semua mengerti. Kalau secara duniawi, Bapak Ibu, ketika orang tua kita memiliki tanah, memiliki usaha, dan yang lain-lain, maka kita sebagai anak-anaknya dan mendapat kewarisan, ahli waris. Ya, Galatia 3:29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, Bapak Ibu yang percaya, yang dikasih Tuhan, saya percaya. Kita hidup Kristen, kita bukan hanya hidup hari ini, tapi kita punya pengharapan untuk hari yang ke depan. Bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus. Kata amin. Kita bukan hanya hari ini yang kita lihat dari susah demi susah, semua serba terbatas. Tapi kita punya Allah yang dahsyat, yang lain tidak terbatas. Dia yang punya segala-galanya. Dia Abba, ya Bapa. Dia Bapa kita. Kata amin. Ada satu pujian kata, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Bapak Ibu Kristen, kalau kita anak-anaknya, maka saya percaya Tuhan yang menjamin hidupmu, Tuhan yang menjamin hidupku, Tuhan yang memelihara hidupmu, Tuhan yang memelihara hidupku, Tuhan yang menjaga hidupmu, Tuhan yang menjaga hidupku, Tuhan yang mencukupi hidupmu,
Tuhan juga mencukupi hidupku. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu ini Tuhan. Alkitab dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu dan saya, ketika kita mendapat kuasa menjadi anak-anak Allah, maka kita memiliki hak. Amin. Katakan yang kiri, yuk. Kita punya hak. Jadi Bapak Ibu, Alkitab juga mengajar kita untuk tetap melakukan keselamatan itu, mengerjakan keselamatan itu. Ya Bapak Ibu, dalam kondisi-kondisi seperti ini, memang kadang membuat kita bimbang, membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi percayalah, ketika ada kuasa di situ, maka semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Amin. Apa janji Allah itu yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama adalah keselamatan. Alkitab berkata kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia. Kata amin. Bapak Ibu dan saya telah terima keselamatan. Kata terima keselamatan. Terima keselamatan. Itu karena kasih karunia. Yang kedua Bapak Ibu, janji apa? Seperti tadi yang di atas saya sampaikan, Allah diberikannya Roh Kudus sebagai penolong, sebagai pendamping, penasehat, sebagai yang mengajar, yang mengingatkan kita. Roh Kudus yang menyertai roh kebenaran itu, bukan hanya menyertai kita, tapi tinggal diam di dalam kita. Yang mau, yang percaya katakan amin. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Kepala Pembina berkata adalah masa Pentakosta yang ketiga, pencurahan Roh Kudus besar-besaran. 3 generasi, anak-anak, pemuda-pemudi, taruna-taruna, dan orang tua dipenuhi Roh Kudus. Ya. Yang ketiga, janji Allah adalah berkat-berkat. Alkitab berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya, janji Tuhan adalah kelimpahan. Jika kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, mintalah apa saja, maka Tuhan akan berikan kepada kita. Ya, terkadang hidup kita berkata, kalau tidak dapat berkat bagaimana? Kalau belum Tuhan menjawab bagaimana? Ya kita bertahan, menunggu, bersabar Bapak Ibu. Ya, itu sesuai dengan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan Bapak Ibu. Tapi yang pasti adalah janji Allah dan akan memberkati hidup Bapak, Ibu dan saya. Alkitab berkata, aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi Bapak Ibu, segala yang baik, segala yang indah-indah, segala yang baik, yang benar, Tuhan telah sediakan buat saya dan saudara. Kapan terimanya? Itu waktunya Tuhan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Tuhan, kalau kita baca seperti Ayub Bapak Ibu ya, Alkitab berkata orang yang benar di mata Tuhan, ya hidupnya kaya, dalam sekejap waktu semuanya ludas habis. Bahkan Ayub, Alkitab berkata, memiliki kena penyakit kusta, dan istrinya malah menyangkal dia, istrinya malah mengkhianati dia. Tapi apa yang terakhir terjadi ketika Ayub bertahan, Ayub bersabar dalam hadirat Tuhan, menunggu menanti turun tangannya Tuhan. Alkitab berkata, Ayub dikembalikan 2 kali lipat dari yang dahulu. Bahkan hidupnya yang sekarang lebih baik dari hidupnya yang dahulu. Saya berdoa, Bapak Ibu dan saya, hidup yang sekarang lebih baik dari hidup yang dahulu. Itu janji Tuhan buat kita. Yang terakhir adalah janji Tuhan adalah Dia akan datang kembali, akan menjemput saya dan saudara di awan-awan. Untuk itu Bapak Ibu, biarlah hidup kita hidup dalam kekudusan, tetap mengerjakan keselamatan, melakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tugas dan pelayanan kita.
Ya, biarlah roh itu tetap menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dipanggil Tuhan, apapun keadaannya mungkin berbeda-beda, tapi bila tetaplah kita melayani. Tetaplah kita melayani Tuhan, melayani gerejanya, melayani sesama jemaat. Kata amin. Yesus segera datang dengan menjemput umatnya. Dia kedapati umatnya, muridnya sedang bekerja. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya pagi hari ini pesan Tuhan ini Bapak Ibu, bila kita terima Roh Kudus dan kita terima kuasa, ya kita dipenuhi Roh Kudus dan kita memiliki kuasa. Kata amin. Dan pagi hari ini kuasa itu turun dalam hidupmu, turun dalam hidup Bapak Ibu, dalam hidup saya semua. Terima, baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.